Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di NSC Channel. Saya akan bahas kali ini yaitu konfigurasi DNS server lokal pada FortiGate. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih konfigurasi DNS server lokal di FortiGate. Jadi di sini misalkan teman-teman ya punya beberapa server di kantor, server lokal ya. Jadi teman-teman akan akses ke server lokal tanpa harus mengingat IP-nya. Jadi langsung ke nama domainnya. Ya, jadi agar gampang diakses. Nah, di sini kita perlu DNS lokal ya agar menjadi solusinya. Nah, di sini kalau kita biasa pakai DNS server khusus ya, teman-teman kalau mau pakai FortiGate itu bisa. Jadi kita bisa bikin DNS server langsung di FortiGate. Nah, nanti di perangkat FortiGate ini teman-teman bisa memanfaatkan ya fitur DNS-nya untuk jadi DNS server internal. Ya, jadi di video ini kita akan belajar bagaimana caranya bikin nama domain lokal sendiri di FortiGate. Jadi teman-teman bisa kelola jaringan internal teman-teman ya agar lebih rapi aja. Nah, di sini use case-nya ya, user atau klien di jaringan internal bisa akses aplikasi lokal cukup dengan nama domain ya, misalkan mail.nsc.local ataupun erp.nsc.local tanpa perlu melalui IP address. Nah, nanti step by step-nya kita akan aktifkan DNS server di FortiGate. Lalu kita akan buat domain lokal, tambahkan record-nya untuk domainnya ya dengan IP-nya. Nah, kemudian kalau ada DHCP server perlu teman-teman buat DHCP server untuk arah LAN-nya, ataupun kalau nggak menggunakan DHCP server juga bisa. Berarti nanti buat IP-nya secara statis. Nah, nanti setelah itu teman-teman cukup akses ke nama domainnya. Ya, jadi di sini kita nggak perlu lagi DNS eksternal untuk resolve internal domain ya. Jadi kemudian manfaatnya juga mudah dikelola. Jika misalkan IP-nya nanti berubah, cukup nanti update record DNS di FortiGate-nya. Oke, kita langsung konfigurasi aja teman-teman ya. Kita akan belajar di sini untuk konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini fitur DNS server di sini ya, defaultnya itu belum ada teman-teman ya. Jadi teman-teman harus seperti biasa kita ke sistem feature visibility, nanti kita aktifkan di sini. Oke, di sini kita cari DNS database. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada DNS database itu ada di additional feature. Teman-teman bisa checklist di sini untuk DNS database, kemudian apply. Oke, nanti setelah itu di sini akan muncul teman-teman ya. Nah, ini akan muncul DNS server. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat nanti DNS service on interface, kemudian kita akan buat DNS database di sini. Nah, di sini kita akan buat DNS service-nya, yaitu ini yang mengarah ke internal atau lokal ya, yang akan mengakses nanti ke DMZ-nya. Jadi kita akan pakai di sini internal atau port 3 yang mengarah ke LAN. Ya, untuk modenya kita pilih rekursif aja di sini ya. Oke, setelah di oke, teman-teman pilih DNS database di sini, teman-teman klik new. Nah, tipenya di sini primary, view-nya shadow, DNS zone-nya ini bebas. Misalkan saya buat zone 1 aja. Nah, domain name-nya ini misalkan tadi nse.local. Nah, ini untuk domain name-nya. Yang lainnya buat default, lalu authoritative-nya di checklist enable ya. Kalau kita mau pakai DNS forwarder itu bisa ditambahkan di sini, tapi kita di sini nggak pakai DNS forwarder. Oke, selanjutnya kita akan buat DNS entry-nya. Ya, teman-teman di sini kita klik new. Nah, type-nya ini pilih teman-teman yang address ya, yang A. Nah, hostname-nya misalkan di sini kita akan buat nanti kan mail.nsc.local dan erp.nsc.local. Nah, di sini kita tambahkan aja hostname-nya ini, yang pertama adalah mail. Nah, otomatis jadi nanti FQDN-nya jadi menjadi mail.nsc.local. Ya, nanti IP address-nya di sini sesuai IP-nya yang mau teman-teman buat. Di sini saya pakai menggunakan 10.0.254.200. Nah, jadi si mail.nsc.local nanti akan nge-resolve ke IP ini 10.0.254.200. Kalau teman-teman ada lagi si domainnya yang mau ditambahkan, teman-teman tinggal tambahkan di sini, klik new lagi. Hostname-nya misalkan yang kedua nih erp.nsc.local dengan masih di domain yang sama. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja erp di sini. Oke. Seperti 0.254.100.
Nah, ini untuk di domain yang sama ya, tapi kalau teman-teman ada domain lagi, berarti teman-teman buat di depan nanti di sini buat baru lagi untuk domain name-nya. Nah, di sini untuk yang mail nanti nge-resolve-nya ke IP ini ya, statusnya di enable, yang ERP juga 10.0254 100 statusnya enable. Nah, kita oke. ERP sudah sesuai ya. Nah, setelah itu DNS servernya udah kita buat di sini. Nah, nanti di sini ada yang tadi kita buat DNS service-nya interface per 3, database-nya udah masuk ya di sini ya. Ada entry-nya ada 2 yang tadi kita buat. Kemudian di sini teman-teman tinggal buat rules aja ya untuk policy-nya ya. Oke. Nanti teman-teman rules-nya destinasinya bisa all ataupun teman-teman bisa buat FKDN juga. Nah, di sini saya mau tambahkan FKDN. Dia udah nge-resolve atau belum si domainnya. Akan buat misalkan di address ya, address kita akan buat FKDN nya misalkan server ERP, kita buat FKDN di sini, berarti tadi domainnya erp.nse.local. Nah, seperti ini ya, interface-nya bisa ini, atau saya pakai karena di DMZ saya menggunakan interface DMZ. Nah, kemudian saya buat lagi, satu lagi. Ini sebenarnya buat destinasi di rules policy-nya aja teman-teman ya. Bisa teman-teman buat juga di sini untuk FKDN-nya. Satu lagi server mail, misalkan saya buat FKDN-nya tadi mail.nse.local ya. Nah, oke, ini udah saya buat. Kita reload ya untuk di address-nya, harusnya dia sih udah nge-resolve nih teman-teman. Nah, ini si server ERP ini ya, dia udah nge-resolve ya ke 10.0254 di address list. Lalu server mail juga kita udah nge-resolve ke 10.0254 Langsung aja kita buat rules-nya, berarti akses server lokal misalkan ya, dari internal port 3, lalu outgoing-nya ke DMZ. Source-nya nih saya buat all aja, saya belum spesifikin. Nah, destinasinya bisa teman-teman buat all atau sesuai FKDN yang teman-teman buat. Kalau FKDN berarti teman-teman masukin aja FKDN yang tadi dibuat ya, yang ada dua FKDN tadi. Nah, service-nya misalkan HTTP aja atau HTTPS aja bisa. Ini saya buat all aja. Nah, udah sih seperti ini aja teman-teman ya. Langsung kita oke aja. Nah, di sini untuk rules-nya udah jadi ya. Jadi dari source internal ke DMZ dengan destinasi FKDN ini, erp.nse.local dan mail.nse.local. Kita coba buat kita coba buka di browsernya aja ya. Oke, sebentar. Kita coba buka di sini, kita akses domainnya. Jadi di sini saya belum buat DNS servernya sama sekali ya. Jadi kita benar-benar buat DNS servernya itu di FortiGate. Oke, sudah masuk. Nah, ini yang tadi saya tes ya. Oke, kita buat baru ya teman-teman ya. Di sini kita buat baru, saya akan menggunakan Chrome ataupun Firefox browsernya. Nah, di sini jadi teman-teman bisa langsung akses ke misalkan mail.nse.local. Nah, seperti ini aja ya. Jadi kita nggak perlu IP lagi ya. Jadi nggak perlu mengingat IP address-nya. Jadi kita cukup dengan namanya aja udah bisa. Kemudian erp.nse.local. Nah, seperti ini. Oke, harusnya udah bisa ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cukup nama domainnya aja, kita udah bisa langsung akses. Oh ya, satu lagi teman-teman kemarin ada yang nanyain juga nih servernya menggunakan apa. Kita untuk lab di sini saya menggunakan Apache 2 teman-teman ya. Kalau teman-teman cek di sini, nah image ini di NetLab Apache 2. Jadi nanti dia masuknya ke Docker
Ya, jadi kalau teman-teman mau buat server di sini juga bisa pakai node, lalu pilih yang Docker. Nah, nanti pilih yang Apache 2 yang Let's. Nah, ini kalau belum ada, teman-teman bisa download di luar dulu ya, dari sini ya. Teman-teman bisa ke misalkan Cyclos Lab. Nah, teman-teman downloadnya di sini di device ya, di device. Nah, nanti di sini ada nih, teman-teman mau download untuk servernya bisa pakai yang ini, yang sebentar nih, Docker Apache 2. Ini yang ini saya pakai ini untuk akses servernya. Terus untuk browsernya tadi saya menggunakan Mozilla atau Chrome. Teman-teman bisa download ini di Ubuntu desktop ataupun bisa pakai ini Chrome. Nanti semuanya akan masuk di Docker ya, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk buat DNS lokal server ya di FortiGate-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.